Halo, Ge. Mas Asra. Apa kabar? Aduh, sorry, lupa. Bentar, headphone. Oh iya, sama. Gue juga tadi nyaris lupa tuh. Earpiece. Terus nyari-nyari dulu, terus lupa taruh di mana, panik. Halo? Nah, halo, halo. Ge, kedengaran? Aman? Masuk? Oke, oke. Ya, Aman? halo semuanya. Gimana Siap. nih, Ge? Kayak baru mandi nih. Segar banget mukanya. Cuci muka doang gue, Mas. jangan, jangan jujur-jujur banget lah. Kan kayak berkarya kan harus jujur. Jadi sekarang juga Oh jujur. iya, benar. Benar, benar. Lo serius, lo benar banget. Ge. Oke, selamat ya. Dua-dua album sketsa akhirnya ada di digital, platform digital. Yoi. Ya, Cabu baru Steam setelah sama 10 tahun dan 7 tahun, Mas. ya. Dan yang album pertama baru lo upload kira-kira nggak nyampe seminggu lalu ya. Benar. Udah ada, akhirnya udah ada. Akhirnya semalam gue cek di Spotify, oh udah masuk, berarti Udah nggak ada, apa. udah ada. Udah ada. Gue juga dengar di iTunes juga ada tadi gue cek. Jadi aman. Jadi pembicaraan kita tentang sketsa hari ini aman. Kalau kalau mau bahas Aman. dua album itu, karena dua-dua ada di platform digital. Aman. Eh, Terus gue mau nanya nih kan sebelum kita bahas yang berdasarkan tema di poster, kenapa Hmm. segitu lama lo nunggu buat upload dua album ini, si sketsa? Ya, ya, ya. Kalau Sketsa sebenarnya kan kita dari awal kan udah sama kayak The Majors kan, distributornya Hmm. kan. Mas David juga udah nyuruh masukin digital. Cuma gua kan rilis 2010 sama 2013 kan Mas Asra. 13. Ya. Cuma pada saat itu gue merasa rilis digital itu belum di Indonesia belum pada dengerin atau bahkan susah yang beli. Karena kan iTunes Store Indonesia belum Oke. ada zaman dulu kan. Iya. Spotify juga Iya, nggak yang iya. gimana-gimana amat gitu. Sampai di satu titik akhirnya sekarang justru gue ngerasa kalau lo belum rilis digital, albumnya tuh belum rilis. Kebalikan. Kalau dulu kan kayak ngerasa kita udah rilis fisik. Iya. Kalau misalnya rilis digital doang kayak ini ngapain sih? Kayak belum ada albumnya kali gitu. Tapi sekarang kebalikan kan. Iya, Udah iya. eranya udah kebalik. Iya, iya. Nah terus ya akhirnya setelah ya gue ngobrol sama Dimas, diskusi-diskusi, gimana nih kita sikat aja lah ya. Sebenarnya adalah gue jujur nggak nemu master aslinya. Jadi gue Itu nanya dua sering produser, kejadian kok. iya gue nanya dua produsernya, yaitu Yuka Narendra sama Topati, Mas Topati. Mereka juga bingung, ah, gila di mana ya gitu. Akhirnya nggak nemu, akhirnya gue memutuskan ya gue ngambil dari CD Master. Ya walaupun Oke. sebenarnya sih kalau detail banget ada bedanya dikit, cuma ya oke lah. Oke. Gue sih dengar tadi oke sih di Apple Music. Amin, amin, amin. Gue juga kepingin sedikit bahas banyak tentang sketsa sih, kayak cuma karena awal mula gue kenal lo kan gara-gara sketsa dulu. Ya, Jadi gue dikenalin sama Mas Ciko sama Cahen tentang sketsa dulu. Terus At Amerika bukan kita sih kita juga pertama? kayak At Amerika, kayak gue juga lupa kita kapan pertama kali ketemu ya, At Amerika ya. At Amerika yang Eh, sketsa Disney bukan sih Mas? Apa sebelumnya ada lagi ya? sebelumnya ada lagi, sebelumnya ada lagi. Oke, oke, oke. So, Ya, kayak ya. gue kalau nggak salah ingat gue ketemu lu di Red White Lounge kalau nggak salah deh, lupa gue. Hmm. Oke, ya, ya, Itulah. ya. Terus nah dan juga sketsa kan sebenarnya proyek pertama lo nih yang serius, maksud gue Ya, sebelum orang kenal lo di Bara Suara atau solo album lo sebenarnya udah bentuk sketsa sama ya. dulu kan awalnya Adnan kan waktu di PL, terus habis itu Yoi. Adnan cabut ke Australia, akhirnya Dimas masuk. Ya. Jadi gue kepin bahas sedikit banyak sih tentang sketsa. Gue jadi lupa kan pertanyaan gue tadi. Oke, sorry, bisa jelasin awal sejarah sketsa dong sedikit aja, maksudnya mungkin banyak yang dengerin belum tahu gitu. Ya, ya, ya. Ya, mungkin yang belum tahu sketsa itu duo gitaris lah. Fokusnya akustik. Itu terbentuk tahun 2005. Gue masih SMA tuh, Mas, kelas 3. Terus Jadi PL ya. awalnya ya di PL kan. Nah, PL kan selalu ada acara namanya PL Fair yang PL di Jakarta ya, PL Brawijaya. Ya. Nah, itu terkenal dengan maksudnya kalau dulu ada special program sama Cheers PL kan.
Jadi Oke. kayak anak kelas satunya nari-nari gitu lah. Gue juga pernah, Nikita Ya. Dompas pernah, Adra Karim pernah, Christian Sugiono, dan banyak Ada lagi. videonya nggak tuh? Ada sebenarnya. Dimas Wibisana juga, Dimas Wibisana, Baskoro-nya Dright, Nandinya Oh Dright, ya, Kasafa, semuanya tuh. Yang anak PL kena. semua PL Connection tuh ya. Yoi. Nah, cuma pas angkatan gue itu kan nama temanya kan PL Fair 2005, PL Fair Village kan. Jadi tentang pedesaan Hmm. gitu. Nah, kami pengen kayaknya kalau cuma cheers PL doang, special performance-nya udah sering kan dan pasti ada. Jadi angkatan gue mikir gimana yang spesial ya. Udah kita bikin aja akustik PL namanya, 2 gitaran akustik kayak di desa gitu ceritanya cuma gitaran akustik. Nah dari situ 2005 akhirnya gue manggung pertama kali dengan lagu gue sendiri yang udah gue tulis 3 lagu kan sama si Adnan waktu itu. Pas manggung ternyata, penontonnya paling instrumental juga, apa nih? Oh, ternyata pada tertarik dan kita juga pas main kayaknya ada sesuatu ya. Nah dari 2005 akhirnya sampai sekarang lah udah 15 tahun walaupun aktifnya 10 tahun lah ya. Abis itu kan 2015 gue terakhir manggung sketsa yang serius di Indonesian Jazz Festival kalau nggak salah. Iya tuh Ya gue nonton 2000 tuh. ya di 2015 sampai 2020 nggak gitu aktif lah walaupun kita sempat Ya, ada di album khusus buat PL. Ada 1 lagu oke. sebenarnya. Ya, Kayak oke. gitulah. Terus ini sempat ini ada cerita menarik sih yang Gerald kemarin cerita ke gue dan gue juga nggak nyangka karena gue udah denger album si Childhood Dimension udah lama sebenarnya kan. Hmm. Terus baru ngeh kalau ternyata tuh produsernya tuh Yuka Narendra. Jadi Yuka Narendra itu seorang akademis, dia juga penulis buku Happy Metal Parents, dia juga metalhead, dia penggemar prog rock. Kenapa? Dia juga produser musik sih, dia album Bonita Laju sama Anda In Medio dia yang produserin. Ya, Kenapa? Ada cerita apa sih kok bisa tiba-tiba kira seorang Yuka itu memproduksi album sketsa, album pertama sketsa 2010. ya. Yuka Narendra, Mr. Jux sih, gue manggilnya. Mr. Jadi Jukes. ya kan PL kan terkenal dengan koneksi sana sininya. Misalkan kita kayak tahu angkatan bawahnya kita atau misalkan Baskara gitu. Baskara kan juga PL. Jadi kayak kita dapat infonya tuh cepet, ngerti gak sih? Ya, Tentang PL ke PL gitulah, Mas Asra gitulah intinya kayak gitu. ya, Terus jadi suatu saat manajernya gue dulu si sketsa namanya si Buron kan. Dia nelpon, dia ini orangnya sering party, sering segala macam gitu. Jadi nyatet banyak kontak random gitu. Nah, oke. suatu saat dia Bos mau lah nelpon, orangnya. yoi, dia pas banget sih sebagai manajer anak PL juga. Jadi dia punya banyak teman kan, punya banyak teman. Ah, Dia mau nelpon 1 orang, cuma dia ketelepon orang lain, namanya Omar. oke, Nah pas oke. ditelepon Omar, lu manajer sketsa gini-gini, iya gini-gini. Kenapa? Gue inilah maksudnya tertarik lah dengan lagunya. Akhirnya dari si Omar ini yang si manajer gue salah nelpon, dia eh, ngenalin ke Yuka Narendra yang adalah ya itu produsernya Grips, produsernya Anda, produsernya Bonita. Dan ternyata anak PL juga kan. Jadi PL ketemu PL langsung, wah Ya, banyak lah ceritanya langsung panjang lah. Pas angkatan gue gimana mas gini. Jadi langsung nyambung kan. Nah, ya, gue juga pada saat itu, gue nggak ngerti sama sekali cara rekaman profesional atau yang bener, Mas Asra. Jadi oke. kita tes dulu tahun 2007 rekaman demo. Itu di studio Mas Aksan, Ponpin namanya, terkenal tuh. Tempat balet. Ya. Bahkan recording engineer Larry Aswin, Lawrence Aswin, Ininya Sofa. Sofa. Oke, oke. Yoi. Gue kenal Larry di situ, terus kenal sama Yuka, take demo kan 2007 belum sama Dimas Wibisana, masih sama Adnan, udah jadi, oke nih hasilnya demo. Ternyata gini tuh ya. Udah 2008 kita rekaman. Sebenarnya rekaman 2008, itu gue umur 18. Jadi Wis, masih muda banget. ya kayak Java Jazz itu kan Jumat Sabtu Minggu kan. Kita pertama kali sketsa Ah, official main di Java Jazz 2008. Jadi rekamannya Senin, Selasa, Rabu, apa Selasa, Rabu gue lupa. Apa Selasa, Rabu, Kamis gitu. Pokoknya 3 hari. Dari take live tahun 2008. Tapi waktu itu abis itu ada overdub ya. Jadi nah dari situ gue baru tahu tuh bahwa mic condenser nodong buat akustik. Gue kira, kan harusnya colok nih. Langsung ditoyor ya, pala gue. Ibaratnya kayak gitu lah. Kayak, bukan kali akustik harus pakai mic. Di situ gue baru start ya. dan baru ngerti. Gue kayak, Oke. oke ya gitu. Nah dari situ gue ya lanjut sama Yuka dan akhirnya rilis. Dan dari situ juga album yang itu bisa kenal sama Stopati dan segala macem. Kayak gitu. Ya. Terus gue sebenarnya kemarin gue setelah ngobrol sama lo, gue sempat hubungin Yuka gue. Iya. Gue sempat ngobrol sama Yuka. Terus sampai dari bus Yuka gue WhatsApp Mary juga. Jadi album Oke, pertama lo kan seru. yang si keyboard kan Mary Kasiman Mary kan. Kasiman. Yang belum tahu dia keyboardisnya Potret. Dia keyboardisnya Potret. Iya di keyboard spotnya sekarang buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi
kan gue tanya sama Yuka, lo kenapa dulu bisa tertarik buat gue produserin album sketsa? Maksud gue kan lo sebagai rock gitu. Terus gue juga maksudnya, terus gue tanya, terus dia bilang emang Gerald cerita apa aja kalau yang gini? Gue bilang oh iya emang benar waktu itu si Buron itu kok nelfon Omar kan. Omar itu lo tau nggak siapa itu Omar sampai sekarang? Tahu. Oh, Dia, oke. dia Jadi Omar tuh tahu dong. Manajer Pistol yang Air dan itu segala macam. manajer Pistol Air, band indie tahun 90-an berarti ya. Ya. Nah, jadi dia bilang, gue pertama kali dengerin Omar, kata Omar, Juk nih lo dengerin nih, junior lo di PL nih. Kata Yuka, wih, oke nih, boleh. Terus itu, ya udah gue kepingin produserin karena gue ya selain PL Koneksi juga gue kepingin kayak ngebuka jalan kata dia, karena saat itu masih susah buat orang untuk dinotis katanya gitu. Ya, jadi benar. maksudnya bukan berarti dia bisa berjasa gitu, cuma dia kepingin buka jalan biar untuk lebih koneksi lebih bagus kata dia kayak gitu. Ya. Itu sih. Dan saat itu Terharu lagi juga gue. lagi produserin album In Medio yang Anda. Ya. Malah album lo yang keluar duluan pada album In Medio. Ya. Terus, wah, gue dulu bahkan main di tempatnya Anda tuh 2007 di Sarinah. Maksudnya dia reguler di situ kan. Ngejam pertama kali kenalan sama Anda. Dan itu kita sering banget ketemu di panggung lah. Dari arah situ lah gitu. Sama Tris and the Wild juga dan segala macam. Ya, jadi si Yuka bilang sama Anda, tuh ini anak-anak udah masuk lebih cepat, cuma lebih cepat duluan. Ya terus lo belum selesai ini kata digituin sama Yuka kan. Iya. Itu satu pecutan buat Bang Anda buat desain album ini Medio. Terus ibu juga ngomong sama Mary, kata Mary, lo dulu sempet nanya nggak sama Yuka kenapa si Yuka mau produksi album biasa? Enggak, cuma gue ketika dengerin lagunya gue suka banget karena keren, karena satu dengar simple tapi enggak sebenarnya kata Mary gitu. Dan si Mary juga baru awal-awal, gue juga masih belum ngerti amat, katanya gue baru awal berkecimpung di dunia musik lah, di dunia rekaman maksudnya gitu. Iya. Mary gitu sih. Kocak. Terus Yuka bilang, lo sebenarnya sempat lo tampil kan sama sketsa sama Dimas di kawinan Yuka kan tahun 2010. Iya, bahkan kita ada di album kompilasinya juga tuh. Gue rekam Different Seasons versi demo. Kirim ke dia. Nah, itu berarti beda sama yang Different Season di album Different Season berarti ya? Take-nya beda. Versi demo tuh ya? Itu gue take di GarageBand pakai mic laptop. Oh ya? Yoi. Gue mau nunjukin ntar. Sorry, gue pakai Android, jadi gue nggak bisa upload foto ke si Instagram. Cuma mungkin cara ini aja kali ya. Cara barbar. Cara manual dong. Cara manual. Wah, yoi. Ini CD kompilasi yang ada demo Different Seasons. Dan ini iya. Tuh, gue lupa masih nyimpen apa enggak ya ini CD ya. Ini yang paling epic sih nih. Wah. Oh, iya. Ya ini trio gua awal nih. Trio anak UI, cuma digantiin basisnya. Lagi si Feby basisnya Raisa, Aldi drummernya Hi-Fi lu. Gila. Jadul. Ini selesai rekaman. Kocak. Sama juga sama Mary Kasiman. Benar. Yeah. Jadi orang belum tahu, kirain kan gue gondrong pas bara kan, Mas Astra. Padahal gue mah dari jebot udah gondrong mulu. Udah gondrong ya. Nah itu bukti dari tadi PL, ya. Ya anak PL kan kebanyakan gondrong, Ge. Yoi. Sekolah mana yang membolehkan anak muda ini gondrong? Kalau nilainya bagus, jadi intinya gue nilainya bagus. Oh, nilai bagus itu ya? Yoi beneran, tapi rata-rata mesti 7 minimum rata-rata. Oh ya? Wah hebat juga ya, gue baru tahu tuh. Iya, jadi ada kalau misalkan di bawah itu terus lo gondrong, akan dirazia dipotong sama guru. Oke. Gitu di PL. Oke, siap. Terus beralih nih ke album kedua Sketsa 2013. Kan lo diproduserin sama Mas Bontot nih. Iya. Mas Topati kan. Awal ceritanya tuh kenapa lo akhirnya bisa diproduserin sama Sketsa? Sama Mas Bontot di
di album kedua ini. Ya, ya, ya. Itu gila sih. Itu salah satu mimpi gue kan bisa kenal sama dia ibaratnya. Gue jadi kenalan sama dia, kenalan as in kenalan beneran, bukan minta foto atau apapun itu ya. Jadi tahun 2009 Sketsa ditawarin main featuring sama Dewa Bujana di PL Fair, angkatan yang udah di bawah. Di bawah gue udah lulus kan. Nah terus ditawarin nih dari ketua acara, Sketsa mau nggak featuring sama Dewa Bujana? Wah pas kita ditawarin itu, gue dan manajer sama si Buran itu dan si Dimas kaget abis kan. Ya mau lah gitu. Tiba-tiba seiring berjalannya waktu, mungkin dari pos waktu itu kan masih sama pos kan Gigi. Dia mesti nunggu, Mas Bujana mesti nunggu jadwal Gigi kalau nggak ada manggung baru bisa. Gitu. Nah, dari pos juga kan mungkin yang megang Mas Bon tetap tuh. Lo kalau Mas Bujana digantiin Topati mau nggak? Si PLV ya kontak dan akhirnya kontak ke kita juga. Ya tetap mau lah, gila. Maksudnya sama-sama idola yang sama kan. Iya, iya. Akhirnya dari situ kenalan. Gue bahkan SMS-an, Mas lagunya apa, latihan lagunya. Bahkan Mas Topati mainin lagunya gue kan, Walls for Alice lah, terus apalagi ya, gue lupa jadi. Bang, kita mainin lagunya dia, kita mainin Into the Light dan segala macam. Gue main lagunya Topati juga, Serampang Samba, Takbir, Gitar Indemitat. Jadi mimpi jadi kenyataan. Jadi gue pada saat itu pas latihan pertama kali di rumahnya Mas Topati, Mas Asar tahun 2009, gue sama Dimas sama Adrian nih kakaknya Baskara. Jadi kita naik mobil kan, dia basisnya Sketsa. Terus kita naik mobil ke rumah Topati, selesai masuk mobil lagi, kita teriak-teriak di dalam. Gila, kita nggak nyangka kita bisa latihan di depan, di rumahnya idola kita gitu. Sampai akhirnya dari situ ke-build lah, maksudnya gue ngobrol. Kita Sketsa sempat ngebuka show-nya Topati di Kemang, terus diskusi dan segala macam. Akhirnya gue dapet ide untuk pakai yang perkusi untuk album kedua. Ini kayak seru nih format perkusi, pakai acoustic bass, clarinet, akordeon segala macam. Gue meeting lagi sama Mas Topati tahun 2011-an. Tahun 2011-an setelah dapat ide, itu kan format yang baru pakai perkusi di JGTC kan pertama, JGTC 2011 kalau nggak salah. Akhir tahun, nah dari situ gue udah dapet, gue bilang ke Mas Topati, Mas, gue dapet format yang kayaknya menarik nih buat album 2. Gue diskusi, gue bujuk-bujuk, akhirnya dia mau. Dan itu dibantuin abis sama dia sih, baik dari mental, dari budget, dari segala macam. Gila sih, dia emang salah satu mentor gue dan ibaratnya gue berhutang budi juga sama dia. Iya. Belajar, karena kita ngerasa pengen apa ya, ibaratnya gimana sih kalau diproduksi sama yang salah satu top yang terbaik di Indonesia juga gitu ibaratnya. Pengen tahu lagi kan, pengen berkembang. Nah dari situ gue langsung dapet, oh ternyata bikin pre-pro, oh ternyata ini, ternyata ya dibukain banget sih. Dari cari sound, dari segala macam, gila. Iya, iya. Ya, dan gue juga sempat hubungin Mas Bontot sih, kan besok juga Doi tampil. Iya, gue baru lihat tuh posternya. Kayak saja kayak. Gue deg-degan pas ngubungin Doi. Mau nggak Doi? terus jadi gue tanya ke Mas Bontot kan, Mas, gue tanya gimana cara, ya kayak cerita kenapa lo bisa produserin albumnya Sketsa yang kedua, terus gimana cara kenalnya, ceritain yang karena tampil pertama kali manggung di PL Fair itu. Terus dia bilang kan, ya karena gue suka lagu-lagu yang Gerald, nih yang gue baca ya WhatsApp-nya Doi ini, aduh mana sih, karena lagu Gerald bagus-bagus. Terus dia bilang yang dilakuin di album itu sebagai produser adalah menjagain kualitas audio, kerapihan, groove, improvisasi, dan dinamika. Benar banget. Itu dia banget sih. Mas Bontot banget, gila. Ya. Terharu gue. Thank you Mas Asra udah tanya. Sama-sama, yoi. Terus lo kan total udah selama 10 tahun ini udah 9 album berarti ya. Termasuk album Bara Suara. Ya. Album pertama Sketsa, kedua Hermiola Quartet, terus ke Sketsa lagi, abis itu apa ya, gue lupa deh. Gerald Trio ya? Ya, gua trio. Gerald Trio, terus Bara Suara, abis itu Solitude, Dimensions, terus yang Meta, terakhir yang Pikiran dan Perjalanan ya. Lo hampir mengikuti idola lo, rutin tiap tahun mengeluarkan album, kayak Mas Bontot. Ya. Lo itu kenapa lo membuat album yang berbeda-beda, maksud gue dari duo, trio, quartet, terus ke trio, solo, terus band gitu. Adakah alasan khusus di balik itu atau memang karena nggak sengaja? Ya, oke. Nah, perihal pertama yang tadi, kan gue emang mengikuti jejak ya idola gue siapapun itu ya, Mas Topati lah, Mas Indra Lesmana, atau bahkan di luar sana Meteni atau Cikorea yang emang kayak hampir tiap tahun mereka selalu bikin sesuatu kan, Mas Asra. Jadi
Nah, itu kayak automatically sih gue. Sebenarnya bukan kayak gue ngejar produktivitas untuk setahun selalu bikin. Sebenarnya enggak. Tapi gue ngerasa kalau misalkan gue nggak mengeluarkan sesuatu atau bikin sesuatu, gue akan stuck di situ aja tuh, Mas Astra. Jadi kayak nggak dikasih lagu baru atau nggak dikasih idea baru. Misalkan gue habis bikin sketsa yang vokal perkusi, tiba-tiba gue dapat tawaran kan untuk trio nge-host di Red White Lounge Kemang di Jazz Club Mas Indra. Oh ini gue udah punya lagunya, gue rekam juga. Lanjut ya, tiba Bara juga kita nggak expect kan, kita cuma ngerekam aja dan segala macam dan seterusnya. Jadi format-format yang berbeda itu juga karena men-trigger idea gue. Setelah gue bikin yang sebelumnya, gue dapat idea baru lagi kan. Kayak, ini kayak menariknya gue belum pernah nyoba teritori baru. Atau misalnya dari Solitude ke Dimensions deh. Maksudnya kayak aneh banget kan. Solitude kayak pop ballad, akustik, nilon. Terus tiba-tiba gue beli DAW atau apapun itu. Beli komputer, gue coba elektronik. Kayak lucu juga ya. Gue belum pernah coba nih. Gue kirim ke Marco, dia bilang lagunya tetap lagu gue. Walaupun soundnya elektronik. Oke. Udah, gue dapat lagi vibe baru. Terus sama Aga juga sama. Gue belum pernah duo sama gitar sama piano. Jadi gue dapet fresh karena gue misalkan kayak dapet sesuatu idea baru atau format baru, gue kayak dapet ide untuk nulis lagu. Jadi nggak kayak gitu-gitu terus ya. Walaupun mungkin ada lagu yang dari stok lama yang misalkan gue udah nulis lama, abis itu gue baru cocok. Oh ini ternyata cocok sama piano doang, bisa. Cuma kadang nggak selalu kayak gitu kan. Kadang kan misalkan ya contoh simpelnya yang lagi gue lakuin ini yang gue kemarin post di IG, ada gue lagi bikin IP baru, itu juga karena tiba-tiba gue dapet ide dan akhirnya gue ngumpulin lagunya langsung. Gue langsung kayak sortir kan, ini kayak cocoknya lagunya nih. Atau bahkan itu lagu yang di IG gue juga belum jadi full. Akhirnya gue udah jadi sekarang. Cuma setelah gue dapet soundnya, setelah gue dapet idenya, baru gue bisa eksekusi. Sebenarnya kayak gitu sih, karena coba hal baru. Bukan berarti gue tidak akan mengulang, misalkan gue bikin album trio lagi, atau bikin album sketsa yang ngeband, atau album solo gitar lagi, atau elektronik lagi. Cuma menurut gue ini yang lagi seru gue lakukan. Kayak gitu aja sih. Dan maksudnya apa ya, menarik buat gue dan semoga menarik buat pendengar. Karena kan belum pernah denger, wih Gerald kalau kayak gini gimana ya, kayak gitu. Bukan berarti gue selalu berusaha beda atau selalu berusaha berubah. Itu natural terjadi, misalkan gue lagi seneng dengerin Tigran, atau gue lagi seneng dengerin Animal as Leaders gitu. Atau gue lagi seneng dengerin Ralph Towner yang solo akustik, atau Topati, atau Orklu. Jadi itu emang momen di mana gue saat itu lagi ngapain aja sih. Lagi seneng dengerin apa atau terinspirasi dari mana. Siap. Jadi kayak kemarin kita ngobrol-ngobrol lewat WhatsApp, ngomong-ngomong soal Tigran. Gue bilang sama lo kan kalau yang proyek terbaru ini yang sama Risanda, itu gue mencium aroma-aroma Tigran Hamasyan. Yoi. Terutama ya kalau buat teman-teman, ya buat kalau teman-teman belum tahu, silakan cek Tigran Hamasyan. Jadi dia kadang-kadang orang bilang dia apa, the gen of piano. Ya gila sih dia. Gila. Terus balik lagi ke si Dimensions itu, gue juga tadi ada cerita yang belum dibahas nih sebenarnya. Awal-awal sama Yuka tuh. Lo sempat cerita ke gue kalau Yuka sebenarnya sebagai produser ngeracunin lo buat dengerin musik-musik rock. Gue sama sekali nggak ada di bayangan gue lo dengerin musik seperti itu, karena lo mungkin lebih bawain lagunya jazz, pop atau rock gitu. Cuma mungkin gara-gara Yuka akhirnya lo dicokin si rock ini ya. Bisa cerita sedikit gak? Ya. Apa ya? Gue sebenarnya dari sebelum Yuka gue juga udah dengerin kayak fusion gitu kan, fusionan lah. Dan fusion kan ada elemen-elemen rocknya juga. Atau misalnya kita simple Cassiopeia gitu, ada campuran rocknya dan segala macem. Dari situ gue juga sebenarnya dengerin kayak Dream Theater segala macem kan. Menurut gue jazz dan prog rock itu membutuhkan teknik lah untuk memainkan. Ya classical gitu-gitu juga ya. Bukan berarti yang lain musik yang lain enggak ya. Tapi kayak membutuhkan virtuositas dikit lah menurut gue. Itu dan butuh detail. Dan gue rada tertarik dengan kayak gitu kan. Bukan berarti gue bisa main speed yang gimana-gimana ya Mas Asra. Gue cuma tertarik dengan dengar dengan segala macam ya. Tapi jadi sampai satu titik akhirnya gue kenal sama Yuka kan. Dan Yuka kebayang, gue kan kalau misalnya kayak sketsa bayangan gue akustik banget dan segala macam. Cuma si Yuka bilang di sini cocok ada synth atau apa. Yang gue sama sekali nggak kebayang untuk di album pertama ada kayak gituan tadinya. Ada sound synth, Mary, ada lead, synth lead atau apa, atau bahkan ada overdub gue pakai gitar elektrik sebenarnya gitu-gitu. Nah dari situ Yuka kayak ngasih referensi, ini soundnya yang kayak gini. Nah dia kasih tiba-tiba denger Emerson Lake Palmer yang sebenarnya kan jauh banget kan. Iya. Atau tiba-tiba Arklou dia juga bisa ngasih, atau bisa kan Pat Metheny Group yang ada synth, yang ada pad dan segala macam. Cuma dari gue dari situ dapat example kan, dapat contoh kan, dan penerapannya di musik yang
ya ibaratnya misalnya Metheny Group deh, Pat Metheny Group, dia tetap dynamicnya jelas banget, ada akustiknya banyak banget dari drumnya, dari strumming akustik, tapi tetap ada pad, jadi balance yang sedap kan. Nah dari situ gue jadi dengerin nih, oh synth tuh kayak gini ya, dan dari segala macam. Ya yang membuka gue banget kayak gitu sih ya Pat Metheny Group, Emerson Lake Palmer. Gue disuruh dengerin Genesis juga, Rush juga, Yes. Cuma Ya, dari situ memang akhirnya gue, dan gue senang dengan apa ya, Outmeter dan segala macam kan. Dan prog rock kan makanannya mereka ya, banget tuh, Outmeter. Dengan gue ya. dengerin kayak gitu, gue pada saat nulis atau compose, gue nggak nyangka yang gue tulis 5/4 atau 7/8. Bahkan gue nggak tahu. Gue kira ini 4/4 kan. Tiba-tiba drummer yang dengerin. G, lagu lo 5/4 ya? Kagak, gue bikin biasa-biasanya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oh iya ya. Hah, gue nggak ngerti sih mas. Itu kayak, Ya, jadi kayak masuk secara natural di alam bawah sadar gue. Dan ya. gue kalau nulis lagu misalkan kepotong-potong kayak 7/8 atau misalkan 5 atau misalkan 3 atau misalkan 3 abis itu 4 abis itu 3 lagi atau apa. Itu emang yang gue nyanyiin kadang kayak gitu pas gue bikin voice note. Jadi gue nggak berusaha bikin kayak gue mau bikin 7. Bisa juga ada yang kayak gitu, cuma jarang terjadi. Oke. Lo berarti lo sebenarnya belajar musik secara resmi apa di sekolah atau tidak? Oke. Les, tapi les Oh, privat. Jadi les. bukan di sekolah. Les Gue les privat. sama, jadi gue pertama les kelas 3 SMP kan, umur 13 tahun. Sebenarnya gue udah disuruh sama opung gue, kan kalau keluarga Batak kan deket banget sama opung, sama sepupu. Jadi cucu-cucunya Ya. opung gue disuruh les piano atau les gambar, pilih. Gue pilih les piano. Tapi itu kayak cuma sekali pas Oke. SD lah. Dan itu gue juga nggak yang gimana-gimana amat. Dan gue kan tumbuh, apa ya, gue kan sering denger lagu hymn, Kidung Jemaat gitu kan, kalau Ya. Kristen gitu kan. Gue cobain not angkanya tuh Mas Sastra, gue cobain segala macam. Jadi 3, 5. Oke. Walaupun 3 bagi gue itu adalah nada E. Padahal kan nggak harus selalu E kan, bisa siapapun itu Iya. tergantung nada dasar ya dan Iya, segala iya. macam. Nah, dari situ gue mungkin abis itu udah mulai tertarik sama musik. Nah, abis itu gue baru les gitar pas umur 13 tahun dengan Armstrong Pitoy. Itu dia ngebuka, gue cuma kayak ngulik-ngulik lagu J-Rock, lagu Laruku. Ini solonya gimana sih? Ini gimana sih caranya improvisasi dan segala macam. Sampai tiba-tiba gue les lagi, gue masuk SMA, masuk UI, kampus gue kan. Gue lulus PL ke UI, gue kenal sama Nikita. Ternyata nyokap gue kenal sama tantenya Nikita. Jadi Nikita Dompas. Nah, dari situ eye opener lagi terhadap jazz karena gue harus belajar historinya dan segala macam kayak gitu. Tapi sebenarnya di guru gue yang pertama dia udah ngajarin gue autumn leaves atau jazz standards kayak all the things you are. Cuma gue nggak nangkep. Nah abis itu dari ini kita suruh baca autobiografinya Miles Davis, suruh dengerin John Coltrane, suruh dengerin Charlie Parker. Gue nggak ngerti masa dengerin swing chordnya apa. Iya, iya. Sampai tiba-tiba kebuka sendiri dan abis itu gue sempat les juga di Institut Musik Daya sama, tapi private lesson ya, bukan masuk sekolahnya, sama Dion Janapria kayak gitu. Abis itu ngambil master class dan lain-lain. Lebih kayak gitu sih gue. Dan Iya. sekarang ya lihat dari YouTube atau diskusi sama orang langsung. Iya, iya. Emang nggak banyak kan yang musisi yang gue kenal juga sebenarnya awal emang misalnya dia les dulu terus malah akhirnya cuma les bentar terus akhirnya malah banyak belajar karena ya ngomong sama musisi lain gitu. Kebanyakan Ya. seperti itu yang gue kenal sih. Ya. Terus jadi dari si Juka ngerecokin lo ke prog rock terus lo buat sketsa dan sampai Nah itu akhirnya gue di ada cerita Dimension kan? lucu tuh. Ada Ya, ya, cerita lucu apa-apa. tuh. Yang kalau sini kita. Jadi gue dulu belum dengerin Metheny banget kan, Mas Asra. Hmm. Gue les sama Nikita tuh bahkan mungkin belum kenal sama Yuka kali. Gue lupa. Itu deketan banget soalnya. Jadi gue kasih denger lagu gue, Child to Stream itu. Kayak Nikita. Pas Nikita denger bilang, ini lagu lo Metheny banget ya, Ge. Padahal pada saat itu gue belum dengerin Metheny. Mungkin influencer datang dari kadang gue dengerin Topati, yang Topati adalah dengerin Metheny dan segala macam. Jadi Iya, itu kan kayak bergulir aja kan, influence dari sama lain, satu sama lain gitu. Dan lucu aja. Abis itu iya. baru Yuka dan Omar nyekokin gue Metheny Group, suruh dengerin. Abis itu gue baru, Oke. oh gila ya komposisi. Ya kayak gitu sih. Itu bonus aja, bonus. Lanjut, sorry. Gue juga sangat suka sama Metheny sih karena dia kayak banyak banyak banget spektrum musik yang dia masukin ke dalam karya-karya dia terutama ke Pat Metheny Group gitu. Yoi. Apalagi almarhum Lyle Mas yang udah Yoi. itu bisa dibilang dia sosoknya nggak ke depan, cuma dia sebenarnya yang membuat driving force buat Pat Metheny menurut gue sih. Parah. Ya, orkestrasinya dia pakai padnya, pakai chordnya yang dia tambahin. Gila sih. Iya. Jadi ya gue mau bahas sedikit tentang si Dimensions karena itu bagi gue paling beda di antara semua solo lo.
Ada Ya, kental banget dengan unsur elektronik dan synth. Yang ya. karena lo sebenarnya kan sebenarnya gitaris. Um, Bahkan ada lagu gua nggak bisa pakai gitar sama sekali. karena iya. Dan itu gue inget sih lo cerita gara-gara lo baru beli laptop baru, punya laptop sendiri, itu ada DAW sendiri. Ya. Terus lo nyoba-nyoba. Cuma akhirnya apa yang membuat si lo yakin untuk membuat yang apa lo kulik-kulik ini jadiin album gitu di sebagai solo album lo. Ya, ya, ya. Oke. Sebenarnya kan ya itu tadi kan, gue kan influence dengan synth udah dari lama kan dengerin prog rock, dengerin Metheny atau siapapun itu Mas Asra. Jadi gue emang dari dulu gue udah suka bahkan dengerin Chick Corea gitu-gitu kan. Jadi Electric Band, Chick Corea, Electric Band, Mahavishnu dan segala macam. Weather Report. Ya, jadi akhirnya gue sebenarnya udah suka dengan sound itu, cuma gue jarang menggunakan banget lah ibaratnya di dalam sebuah musik. Sebenarnya gue jadi di kepala gue udah pengen bikin Gerald Trio yang sama Jesse sama Anka Diouf ada tambahan sound-sound elektronik di belakangnya. Cuma gue nggak dapet lagunya. Sampai di satu titik akhirnya gue beli komputer dan beli DAW baru, Logic Pro 10. Akhirnya gue beli asli pertama kali itu, DAW asli dan komputer asli dan segala macam. Gue nyobain lah soundbanknya, KST dan segala macam. Gue bikin lagu baru kan karena menurut gue trik lo nulis lagu bisa dengan lo dengerin sound dan segala macam akan approach yang lo hasilkan bisa beda. Misalnya lo bikin dari drum dulu akan beda lagi. Lo bikin dari chord dulu akan beda. Atau ini gue bikin dengan sound-sound yang menurut gue menarik. Gue cobain, gue tiba-tiba chord. Pakai sound-sound yang gue jarang gue pakai. Habis itu gue kirim ke Marco Steviano, Damai Bara. Com, ini kalau gue bikin album kayak gini gimana? Wah gila lo. Dia kaget pas pertama kali denger. Loh serius lo? Tapi yang gue bilang tadi bahwa dia pas denger itu tetap gue banget, tapi ya dengan balutan elektronik. Akhirnya setelah Marco bilang kayak gitu, oke, menarik ya. Gue kumpulin lagu, akhirnya kayak itu gue start Januari, jadi albumnya rilis kan September kan, mungkin berapa tuh, 7 bulan, 6 bulan. Gue intens banget, di tengah bara lagi manggung dan segala macam, gue kalau di rumah ngerjain album Dimensions. Dan gue kerja sama Randy MP juga. Dia produser berdua sama Marco, co-produser, gue produsernya kan. Jadi diskusi tentang sound, kita ngeprint sound drum machine, kita ngeprint synthesizer yang udah gue bikin MIDI programmingnya, dan emang gue sengaja rada kaku, kadang beberapa dan looping doang, emang gue sengaja juga, nggak harus kayak berubah-berubah atau apa. Justru itu yang gue pengen tes gitu. Dan ya responnya lucu-lucu lah, maksudnya terhadap album. Dan gak nyangka kan tiba-tiba menang apa dengan album itu yang gue sama sekali nggak expect. Kayak gitu. Kayak gitu lah. Gue sih terus dari selain dan to dimension juga bara suara lo juga kan lebih bukan main instrumen awal lo gitu, instrumen utama lo cuma bass. Mungkin udah banyak orang tahu gara-gara lo kayak secara nggak langsung dijebak sama Iga. Iya. Dijebak buat ya udah ikutan gue udah latihan terus tiba-tiba lo ngisi ya lah kok gue yang ngisi gitu kan lo sebenarnya awal-awal ya. Tapi yang mau gue bahas adalah yang mau gue tanya itu approach lo akan jadinya berbeda nggak sih apa yang membuka kepikiran lo lagi ketika lo akhirnya mencoba instrumen baru di bass dalam membuat lagu proses berkarya lo gitu loh. Ya. Gila, gue sih kagak pede sama sekali Mas Asra menurut gue bahkan sampai album Typhoon ya dalam bermain bass. Cuma yang mulai gue udah lebih pede dan yakin dengan isian gue dan segala macam menurut gue detail pas di album Pikiran Perjalanan. Menurut gue udah berani bilang gue basis profesional sih pada saat itu. Gue udah bilang berani. Dalam arti gue udah cukup serius dan ngulik tentang soundnya dan segala macam. Cuma dalam arti kalau perihal approach pastinya lah karena gue ya ibaratnya gitaris banget. Mungkin orang yang denger gue main bass rada aneh aja gitu. Cuma kan siapa tahu itu jadi karakter atau jadi yang aneh. Walaupun gue gak berusaha bikin kayak gue gitaris banget juga ya. Cuma dengan gue sebenarnya adalah sebagai arranger atau sebagai produser yang biasa kerjasama dengan basis. Misalkan gue main sama Beryl Kumahua, gue main sama Syadu, gue main sama Anka Diouf, main sama Sanip. Jadi Zoltan atau siapapun itu, gue jadi kayak dapet kan, oh ini bass bisa kayak gini ya. Soundnya bisa kayak gini. Gue kayak ngambil yang gue suka-suka aja dari mereka misalkan. Atau bahkan yang gue denger misalnya Tetsu atau basisnya Queen, gue suka basis John Deacon atau Steve Rodby-nya Metheny dan segala macam. Itu jadi yang gue lakuin sekarang dan gue pakai pick gitu kan, karena gue biasa main gitar. Karena kan gitar dan bass itu fret dan dipetiknya sama kan, cuma dia beda range, beda approach main, beda sound. Gimana caranya? Tinggal lo tahu caranya ini bunyi bass lo cocok di band ya. Dan ternyata kalau di bara kebetulan mungkin oke dan masuk akal kayak gitu. Sampai di satu titik, kadang gue pas produce ada yang gue beneran main bass karena gue ngerasa ini kayak butuh bunyinya gue sendiri deh. Pun gue tetap pakai ya, misalkan
ada Ankadiov, ada Odi Purba, atau Sanip, atau siapapun yang gue ajak, emang kalau gue bayangin karakternya dia bukan karakternya gue. Misalkan kayak gitu. Tapi kan gue jadi tahu kebutuhan aja menurut gue, semoga Ya, kayak gitu. ya. Mungkin kita kalau ada mungkin kita beralih ke pertanyaan teman-teman dulu kali ya. Kalau ada yang mau Wah, nanya, ini siapa nih? silakan tulis komentarnya. Apa nih? Aduh, sorry, maaf koneksinya. Oh, benerin koneksi. Yos. Kalau enggak, sorry Ge. Cek. Cek. Ya, aman. Aman nggak nih? Oh ya, aman. Gue lagi nge-scroll ke atas pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tadi ada yang mau nanya deh kayaknya. Boleh dong. Silakan kalau mau nanya, tulis di kolom komentar. Oh, tadi ini si Rama APB. Sikat kalau mau nanya. Ya. Terus ini sama gue mau nanya ini nih. Kayak kapasitas lo kan nggak hanya sebagai musisi nih ya atau pencipta lagu, tapi juga lo produser musik. Ya. Produser musik yang ya kayak lo ngeproduserin Asteriska, Ya. Isyana atau yang lain gitu. Itu lo bagaimana menyeimbangkan pikiran lo, maksudnya nge-switch dari sebagai musisi terus menjadi produser, terus ya bagaimana lo menyimbangkan masukan dari berbagai pihak gitu loh. Maksud gue kan ada masukan dari musisi, artis yang ngeproduserin sendiri, atau manajernya lah, atau yang punya label gitu. Lo gimana itu menyimbangkan itu semua? Oke. Gue jujur, kalau gue misalnya ditanya gue adalah produser apa enggak, menurut gue itu bukan hal utama yang sebenarnya gue lakuin. Gue lebih mikir gue adalah produs untuk karya gue sendiri. Entah itu band, entah itu solo, atau gue sebagai artis itulah, atau sebagai musisinya ya ibaratnya. Cuma di satu titik tiba-tiba ada dua orang gila yang ngajakin gue untuk memproduksi album mereka. Yang pertama ngajak gue adalah Asteriska, vokalis Bara. Pada saat itu Bara juga belum punya album. Satu lagi Momon. Menurut gue, wah ini lu pada gila-gila apa gimana sih? Gak tahu, mereka kayak, karena gue juga belum pernah nge-produce artis lain kan, selain gue bikin album gue sendiri ibaratnya. Bahkan gue di satu titik gue berani untuk memproduce sendiri album gue itu baru pas Gerald Trio lah gitu. Setelah gue belajar dari Mas Topati tadi. Setelah gue belajar dari Mas Topati. Jadi gue ngerasa, oke, gue udah punya dapat ilmunya nih. Gue udah take sama Yuka, gue udah take sama Berry, gue udah take sama Andrea Lesmana, gue udah take sama Topati dan segala macam. Jadi gue tahu cara approach mereka nge-produce sesuatu kan, dan men-treat artis dan segala macam, diskusi komunikasi. Oke, gue nyontek mereka sih sejujurnya. Jadi gue cara susun timeline dan segala macam. Oke, gue nyontek mereka. Oke, ternyata kayak gini. Sampai akhirnya gue memproduksi album sendiri dan itu kan keterusan kan. Nah, si dua orang gila sih bagi gue karena dia pede banget dan yakin dengan yang ada di kepala gue ibaratnya. Mereka dua orang pertama yang ngajakin gue kan. Ya udah kalau mau gila atau mau deh misalkan si Monita, ya udah kita coba aja kayak gitu kan. Ya udah kita karena ngerasa kita udah pernah punya pengalaman rekaman sama Mas Indra dan segala macam, kita kirain akan mudah kan, ternyata panjang banget dan banyak drama banget sebenarnya album itu. Cuma orang pada nggak tahu. Jadi intinya pertukaran diskusi dan gue kencengnya gue pada saat itu, kencengnya Momon juga. Dan gue seiring berjalan waktu sekarang belajar kan Mas Asra. Cuma tadi cara penyeimbangannya adalah sekarang gue memang selalu gue nggak selalu menyiapkan misalkan ada seorang artis atau yang mau diproduksi sama gue, kalau gue nggak tertarik sama musiknya atau sama artisnya dalam konteks musiknya ya, sesimpel misalnya gini, Ivy deh, bahkan orang terdekatnya gue kan Ivy gitu, dulu kan belum, jadi pas dia WhatsApp gue pertama kali, halo Kak Gerald ya, dulu masih Kak Gerald ya, Kak Gerald, aku pengen diproduce bla 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 gini. Gue kan expect gue kan, waduh ini dari girl band nih. Gue nggak gimana. Maksudnya kan gue nggak punya ekspektasi, ngerti gak sih Mas Sastra? Soal artis dari girl band gue udah kebayang. Aduh ini gimana? Ya udahlah, cobain. Gue balas WhatsApp-nya lama banget waktu itu. Karena menurut gue, kayaknya gue takut nggak cocok nih. Gue kalau misalkan kayak gitu gue udah preventif atau udah jujur duluan kalau gue. Nah sampai saat itu gue meeting. Gue dengerin lagunya kan. Pas gue dengerin, gila bagus banget. Gue langsung mau. Maksudnya gue sesemudah itu. Langsung berubah semua. Tapi artinya gue mesti suka dengan musiknya kan. Akhirnya gue berani ngerjain dan segala macam. Nah dari situ
gue sebagai produser berusaha untuk tidak punya formula atau pattern yang sama untuk tiap artis atau tiap lagu bahkan yang gue kerjain. Oke. Tapi misalkan Mas Sastra dengerin lagunya gue, misalkan dengerin lagunya Ivy atau dengerin lagu Momon gitu, atau misalkan dengerin lagu Isyana. Ya. Oh ini tetap Gerald banget ya. Itu gue nggak masalah. Tapi yang penting adalah si artisnya atau pada saat gue ngerjain emang gue kolaborasi bareng lah, ngerti nggak? Hasilnya jadi itu tetap ada bunyinya gue banget atau gitarnya gue banget. Itu bukan yang ada di kepala gue itu kayak jadi ini harus ada nilon gue banget nih, ngerti gak sih Mas Sastra kayak gitu. Tapi sesuai kebutuhan yang dibutuhkan si lagunya atau si artisnya. Atau misalkan kayak Isyana nih, kalau misalkan Momon sama Icir kan memang mereka bisa nulis lagu, bisa nulis lirik. Cuma kan bukan yang mahir dengan instrumen kayak gitu kan, bukan yang beda dengan Ivy yang Isyana yang bahkan voicingnya atau apapun dia bisa diskusin ke gue, ini dynamicnya kurang ini nih. Oke, jadi itu kan approach-nya gue akan beda lagi. Bahkan misalkan gue tahu kapabilitasnya Isyana untuk main piano yang susah menurut gue. Syan, di sini lo hajar speed dikit ya, di sini lo hajar triplet. Dan dia bisa kan? Itu kan gak mungkin gue lakuin kalau misalnya gue kerjasama sama Momon atau misalnya sama Ivy yang main pianonya bukan kayak gitu. Jadi gue berusaha memaksimalkan kelebihan yang mereka punya. Bukan berarti harus ngeluarin semua jurusnya dia juga. Cuma kebutuhan si lagunya lagi. Tapi gue melihat, oh Isyana nyanyinya bisa kayak gini. Oh dia bisa ngambil nada yang tinggi ini. Oh ini rendahnya Ivy, mendingan ditebelin lagi pakai suara cowok atau misalkan atau apa. Oh, ini. Jadi gue melihat ya kayak gitu ya sih. Pun ya sekarang gue kalau perihal memproduksi artis masih perlu belajar banget sih kalau gue memproduksi artis. Karena tapi yang gue bersyukurnya adalah Mas Sastra, artis yang ngajak gue memang bukan sekedar tahu bahwa gue bisa bikin musik, tapi memang dia membutuhkan karakternya gue di musiknya mereka. Itu yang gue bersyukur. Makanya itu tadi. Jadi kalau misalnya gue dikontak sama label, gue pasti nanya, ini yang mau labelnya apa artisnya? Selalu kebanyakan rata-rata artisnya yang mau kerja sama gue. Jadi bukan kayak tuntutan dari label, bahwa ini si Gerald bisa bikin sama Gerald aja ya. Enggak. Tapi emang mereka kebayang, ini bunyinya gue nih, kayak gitu. Sampai misalkan yang lucu, kayak si Afgan gitu. Gue kan ngerjain lagu Cintanya Air kan. Ternyata Afgan tertarik dengan musiknya gue pada saat dia dengerin lagunya Ivy yang gitar, yang gue featuring sama gue. Jadi kayak, men, gue gak kebayang Afgan bisa dengerin lagu itu juga. Cuma ngerti gak sih Mas Sastra? Kayak, men, itu kayak, oke. Lucu ya. Ternyata apapun yang lo buat, selama lo maksimum dan maksimal, gak ada yang tahu bang siapa yang dengerin. Dan apapun itulah yang terjadi, gak ada yang ketebak kayak gitu. Iya. Nih kita beralih ke pertanyaan penonton nih. Pendengar, bukan pendengar. Bagi tips nyari sound yang enak dan cocok untuk style musik kita sendiri itu bagaimana sih tipsnya? Dari dua. Nyari sound dalam apa Mas Sastra? Sorry. Nyari sound yang enak dan cocok untuk style musik kita sendiri. Oke. Jadi gini, sound itu luas banget ya kalau bagi gue. Jadi gini, misalkan lo butuh punya gitar akustik, jebret. Lo butuh sound gitar akustiknya, tapi lo pengennya nggak bagus banget. Logikanya gimana ya caranya? Gue bisa pakai mic yang emang ternyata kualitas capture dia nggak sebagus itu, atau misalnya senarnya emang sengaja mati. Jadi ini kalau approach terhadap produksi itu bisa sedetail itu Mas Sastra bagi gue. Misalkan lo emang pengen steel gitar gonjreng lo yang steel itu nggak pengen jernih banget dan bright banget. Gimana caranya? Lo cari senar yang karatan. Misalkan itu kan bisa se ekstrim kayak gitu. Atau misalkan, gue audio quality-nya pengen jelek nih. Yaudah gue jangan rekam di sample rate yang tinggi, atau misalnya gue rekam pakai voice memos-nya handphone. Tapi apakah itu akan masuk dengan musik yang lo taruh? Nggak ada yang tahu. Tapi itu kan eksperimen kayak gitu akan berpengaruh. Atau misalkan pick yang lo gunakan lo sebagai gitaris itu berpengaruh. Gue karena selalu siap pick kan, ada yang plastik, ada yang ukurannya siapa, ada yang tebelnya apa. Atau bahkan gue cobain di jari. Misalkan kayak lagunya Bara deh, Pancarona gitu. Gue biasa main bass di Bara live pakai pick. Cuma menurut gue, ini soundnya bukan gue pakai pick nih, untuk album khususnya. Kalau untuk produksi sebuah audio rekaman, gue sedetail itulah. Kalau live masih lebih sans kalau bagi gue, live. Tapi kalau audio rekaman, itu akan lo dengerin terus-menerus kan, dengan detail. Jadi gue butuh, ini ternyata cocoknya jari. Oh ternyata jarinya cocoknya di sini. Jadi memang lo membutuhkan untuk cari sedemikian rupa. Kalau bagi gue sih kayak gitu. Dan tips untuk nyari sound, bagi gue adalah trial and error dan eksperimen aja. Jadi misalkan miking, jaraknya biasanya 1 jengkal. Cuma lo pengen soundnya nggak jelas banget. Yaudah lo mundurin dikit. Tapi jadi ada banyak ruangannya. Tapi tapi kalau kebanyakan juga nggak bagus. Oke lo cari tengahnya. Atau misalkan, aduh gue pengen kedengeran jarinya gue. Ayo gue mikingnya yang deket jari deh. Siapa tahu bunyinya lucu. Bunyinya beda lagi ya.
Oke. Iya, ya. Jadi itu kan lo dapat, tapi itu kan bisa terjadi dengan eksperimen. Jadi menurut gue kalau Ya. lihat produksi nggak ada salah nggak ada benar selama itu mencapai apa yang lo tuju. Kalau Ya. misalkan itu belum tercapai yang lo Intinya, tuju, sayang kayak gitu aja sih, sayang kayak gitu. ya. Intinya kalau eksperimen, soalnya banyak hal di rekaman dari zaman The Beatles sampai sekarang itu hal-hal yang keren tuh terjadi banyak hal karena ketidaksengajaan, ya kan? Ya. Atau eksperimen Ya. gitu. Ya. Hmm. Dan sebenarnya eksperimen itu terjadi biasanya pas pas lo lagi rekaman juga bisa tiba-tiba random lo dapet idea atau misalkan emang lo disiapin dari awal abisnya gue pengen nyari-nyari soundnya dengan random atau misalkan kayak gue rekaman pianonya agak deh sebenarnya kan pas album Meta ya approach yang bener adalah kalau upright piano dari sini biasanya agak main di sini mic-nya di sini cuma karena menurut gue pas yang di sini kebanyakan noise agak kan kalau main sering humming kan dia mainin melodi yang dimainin dan pitch-nya dia juga kenceng banget bagi gue itu rada ini kayak terlalu fokusnya ntar kedengerannya terlalu heboh. Yaudah, oke, gue akalin, gue approach di belakang. Cuma lo kan nggak tahu kan, sebenarnya itu mic-nya di belakang kan. Tapi pas gue denger, nah ini baru menurut gue yang tepat. Walaupun mungkin itu dibilang orang salah, tapi kalau menurut lo itu sesuai yang lo bayangin di kepala soundnya, go for it aja. Okay. Maksud gue kalau misalnya lo dengerin albumnya Nadine Amizah yang baru dengan Ivy, yang Ivy bright banget, sedangkan Nadine yang lebih dark. Ya, itu emang approach beda produksinya dan segala macam. Jadi nggak ada salah, nggak ada bener. Tinggal lo yang tahu lo mau gimana. Kayak gitu. Siap. Terus kebetulan ada nanya tentang album Meta juga nih, Ge. Oke. Proses menulis lagu di album Meta tuh bagaimana, terutama dalam memilih melodi-melodinya, karena soundnya enak banget. Thank you. Oke. Jadi approach gue nulis lagu di Meta, memang gue dari awal udah kebayang Sri Hanuraga yang mainin. Jadi gue udah kebayang dia yang akan mainin, gue nulis spesial dedicated untuk dia. Jadi misalnya kayak God of Dragons, gue yang bikin arpeggio, misalnya lagu gue God of Dragons judulnya Mas Astra, dia kayak arpeggio gitu kan. Dan gue udah nggak ngebayangin touch-nya agak untuk mainin arpeggio itu dengan touch-nya dia dan segala macam. Jadi gue terinspired untuk nulis arpeggio kayak gitu karena Sri Hanuraga, ibaratnya kayak gitu. Gue kayaknya udah kebayangin akan agak, atau misalnya Rintik Hujan. Agak biasa bikin sound atau bikin melodi yang dark kan. Tapi bagi gue, ini agak nih sebenarnya touch-nya menurut gue rada-rada manis nih. Gue kebayang dia untuk mainin lagu yang manis banget bagi gue. Justru kebalikan. Misalkan kan kalau lo denger Hyper Reality, lagunya agak yang dark banget kan. Atau misalkan Throwwords atau apa. Tapi dengan ketemu gue dan ini, ya berusaha jadi balance dan itu jadi lucu lah kayak gitu. Tapi ada juga lagu lama yang emang abis itu gue, ini kayak cocok buat masukin ke album yang ini deh. Ada kayak gitu. Cuma kebanyakan besarnya kayak gitu. Dan gue emang khusus di album itu gue pengen komposisi yang panjang formnya, bukan yang kayak jazz biasa yang 32 bar, abis itu lo solo, abis itu balik lagi tema. Bukan kayak gitu, tapi gue memang pengen komposisi yang lebih bercerita, naik turun, dinamiknya, dan solonya di mana, melodinya di mana, dan segala macam. Ya, itu dah. Komposisinya kayak gitu. Oke. Siap. Terus ada juga nanya, pencapaian apa yang belum lo masih pengen lo capai selama berkarir dunia musik ini, Ge? Apa yang belum lo capai deh? Oke. Target apa yang belum lo tercapai? Gue sebenarnya sekarang dulu gue gue di meja belajar gue pas SMA dan kuliah gue ada kertas judulnya music is my life judulnya. Sedap gak? Jadi nah itu cita-cita gue. Satu, manggung sama Topati, manggung sama Indra Lesmana, bikin album sama Indra Lesmana, Bekong sama manggung di Java Jazz, manggung di Java Jazz. Tiba-tiba itu kecentang satu-satu Mas Asra. Gue nggak nyangka. Nah cuma di saat sekarang, di titik sekarang, gue nggak tahu, bukannya gue nggak mau, misalkan tiba-tiba gue bikin album sama Mas Kolil, atau misalkan gue bikin album sama Tame Impala, nggak ada yang nggak pengen dong, maksudnya kalau kayak gitu mimpi. Cuma kalau gue targetnya gue adalah gimana gue bisa menjaga konsistensi gue terhadap produktivitasnya gue, dan apapun yang gue bikin, selalu gue maksimal pada saat itu aja. Jadi gue present time-nya gue berusaha kayak gitu aja terus. Misalkan gue di umur 50 tahun gue bisa bikinnya, ternyata gue cuma bisa main piano dikit. Tapi kalau menurut gue itu maksimumnya kayak gitu, go for it. Ngerti gak sih? Jadi lebih kayak gitu lah. Tapi kalau misalnya kayak cita-cita lo yang belum tercapai, ya manggung di Budokan, manggung di Madison Square Garden. Ya, siapa yang nggak mau? Iya, siapa yang nggak mau? Kayak gitu. Manggung bareng sama Laruku. Amin. Atau misalnya World Tour. Ya, kan gak ada yang tahu. Ya, maksudnya salah satu gue, cita-cita gue. Iya. Gue tiba-tiba bisa, maksudnya gue kayak Bara Suara featuring, bukan featuring, Bara Suara X Efek Rumah Kaca. Men, itu band sama band, kita gak ada yang tahu bisa kejadian loh. Ngerti gak sih, Mas Astra? Tapi tiba-tiba kayak,
gila sih ini band sama band terus idola gue juga nggak tahu bang, maksudnya itu bisa kejadian kayak gitu. Tapi kalau sekarang memang lebih go flowing sama apa yang ada di depan muka lo. Misalnya gue sekarang lagi ngerjain album yang EP ini, gue maksimumin yang ini dong, gue detailin sedemikian rupa Ya, sampai 5 tahun lagi ya, gue semoga begitu gitu loh. ya. Yang terus ngomong-ngomong musik kan bisa menyentuh hidup banyak orang nih, Ge. Ya. Lo pernah bilang musik itu kayak sihir, Oh, ya iya. kan? Kayak Harry Potter, sihir Harry Potter. Iya. Um, Wah, ini musik ini haram ya, lo jangan ngomong gitu, Ge. Lo bilang sihir. Eh, eh, ada cerita, boleh cerita nggak cerita menarik atau yang menurut lo paling beberapa yang lo suka ketika ada orang bilang musik dia tuh menyentuh musik hidupnya dia gitu. Terus lo bisa inget nggak lagu apa aja yang dia bilang? Ada nggak cerita-cerita seperti itu, Ge? Oh dari pendengar atau dari fans lah ya. Dari Bisa kayak iya, dari pendengar. Lagu apa aja dari lo yang udah menyentuh mereka tuh ceritanya apa aja gitu. oke. Gue nih bukan kayak Kunto Aji nih. Kunto Aji sering nge-retweet kan, lupa komen. Gue jujur ada lupa sih Mas Sastra. Cuma maksudnya gue sesimpel misalkan gue juga nggak yang pengen klise. Dulu pasti lah ya, maksudnya pengen menginspirasi yang positif dan segala itu udah pasti. Cuma itu kan efek dari atas yang gue buat kan. Tapi menurut gue yang gue paling ingat waktu itu contoh simpelnya di SFM sih. Jadi apapun yang lo buat selama itu maksimum. Musik festival ya. SFM, tau gak sih Mas Sastra yang sosmed SFM dulu adalah SFM. Jadi gua tahu gua. Oke, ada. Nah, di situ dia ngomong gini, gue nggak expect adalah apapun yang gue buat dari dulu kan gue berusaha selalu maksimum tadi kan. Nah, tiba-tiba ada orang yang ngomong gini, Bang, gue mungkin emang tahu lu dari bara suara lo main bass kayak gitu. Tapi makin kesini gue jadi dengerin ASFM ya. Akhirnya gue jadi dengerin semua karya lo yang instrumental dan segala macam. Dan gue jadi suka dan seneng. Gue pas baca itu kayak rada terharu dan mau nangis sih. Dalam arti maksud gue nggak nyangka apa yang gue buat di bara bisa berpengaruh ke musik gue sebelumnya atau apapun itu. Dan ternyata dia bisa masuk juga. Jadi oke, ternyata bisa kayak gitu ya. Ngerti gak sih? Padahal kan bara yang ibaratnya rock banget Mas Sastra. Abis itu orang ibaratnya baru ngulik gue dari situ. Gila ini bara. Karena gue dulu sempat galau lah. Ibaratnya ya ini nggak tahu perlu diceritain apa nggak. Maksudnya kayak Different Seasons, gue ngerasa album itu menurut gue kualitas produksi dan audionya salah satu yang terbaik yang udah pernah gue bikin. Cuma dari situ gue ngerasa pada saat itu kok sketsanya justru nggak sebanyak manggung pada saat zaman dulu. Tuh ngerti nggak? Kayak gue lah ini kok gue jadi turun ya. Gue kayak pengen ini gue bukan berharap untuk lebih terkenal atau gimana ya. Gue cuma pengen wider orang dalam mendengarkan musik gue gitu. Wider loh. Maksudnya kayak audiensnya gitu. Lebih lebar lagi. Nah, sampai tiba-tiba di bara ada yang ngomong kayak gitu kan, gue jadi dengerin sketsa atau apapun, ini efeknya ternyata yang gue bikin sekarang bisa ngefek ke mundur ya. Dan maksudnya kalau misalnya mereka dengerin trace yang ke lagu gue ke lama, karena gue pada saat itu gue ngelakuin itu maksimum, jadi gue gak akan malu kan. Atau misalnya kayak Childhood Dream deh, gue itu mainnya juga ada bleteknya atau apa, gue mungkin geli kalau dengerin sekarang. Cuma pada saat dulu kan gue emang kayaknya bisanya kayak gitu. Ngerti gak sih Mas Sastra? Iya. Tapi ya kalau selama gue bisa maksimum kayak gitu, ya udah kayak gitu. Ya jadi kayak gitu sih. Tapi ya di luar pendapat yang kayak gitu ya gue paling seneng orang apa ya, jadi seneng dengan main, atau misalnya ada yang bilang bahwa gue lupa juga sih lagu apa, tapi misalnya kayak karena lo bang gue jadi pengen main bass, atau karena lo gue jadi pengen main gitar lagi, tadi gue udah berhenti. Itu kan kayak men yang gue lakuin, gue jujur gue orang paling cuek dengan pendapat orang lain. Maksudnya gue mau bikin apapun terserah gue tidak mau slap bass atau apa terserah gue. Bukan berarti kalau orang itu suka gue nggak suka ya. Maksudnya gini, kalau orang suka gue senang banget gitu. Tapi kalau misalnya orang nggak masuk, ya udahlah mau gimana dong. Mungkin ada sedihnya juga, tapi ya udah. Cuma emang kalau gue bikin, yang penting guanya suka dulu. Tiba-tiba efek yang gue bikin yang gue suka itu adalah nyampe ke orang lain. Jadi kayak gila ya, ternyata yang gue bikin bisa berpengaruh. Atau misalnya gue sekarang lihat Spotify yang listening now-nya gue 9 atau 10. Tapi itu tiap detik ada kan Mas Sastra 10 orang. Atau gue lihat Pamungkas 3.000 listening now-nya. Cuma kalau gue pas ngeliat gue 9 kan. Tapi ini tiap hari, tiap detik ada yang dengerin lagu gue. Gue itu kayak gak disangka sih. Maksudnya itu kan entah itu buat dia dia skripsi atau kadang ada teman kakak gue, teman kakak gue yang paling tua, sampai nulis thank you di gue buat skripsinya dia S2 apa S3 gitu gue. Sidang bahwa lagunya gue menemani dia. Itu kan salah satu yang oke, gue nggak nyangka itu berguna untuk kehidupan lo. Dan itu kan dan fans atau pendengarnya gue juga bukan yang sering mengutarakan bahwa
bukan kayak Kunto Aji kan sih, yang fansnya emang curhat panjang gitu. Kalau kayak gue, mungkin Ya, diam-diam mereka ternyata dengerin, karena gue ya, terharu kayak gitu aja sih. ya. Kayak gitu sih. Ya itu kan ya maksud gue udah lo panjang banget dari sejak lo kecil tampil pertama kali di acara Natal, Yo. Holy Night. Udah ngulik ya, Mas Asra gila. Udah dong. Gue sampai Keren. nonton sampai nonton YouTube yang sama Mas Bontot sekalian buat nanya Doi 2 besok. Iya, maksud gue lo udah panjang banget dari kecil sampai sekarang yang banyak cita-cita udah kecapean gitu centang semua. Terus sebelum kita nutup ini kan hampir habis waktunya. Karena 10 tahun lo berkarya dengan sketsa band lo pertama, ada tersedia di platform digital akhirnya setelah 10 tahun dan 7 tahun. Ya. Ada rencana apa buat sketsa ke depan? Atau akan aktif lagi atau bagaimana? Sketsa akan rilis sebuah lagu yang belum pernah didengarkan, walaupun di satu komunitas tadi yang udah rilis itu. Jadi akan ada sebenarnya single baru sih, abis yang album ini. Oke. Dalam waktu dekat banget. Dalam waktu dekat banget. Jadi ya sebenarnya kita udah berencana dari lama sih pengen bikin album 3. Cuma emang guanya lagi ngapain, Dimasnya lagi ngapain juga. Terus ya siapa tahu dengan tiba-tiba kita ada di Sounds from the Corner, tiba-tiba ada apa, kemarin manggung lagi. Siapa tahu ada trigger dikit untuk bikin sesuatu kan. Walaupun gue juga nggak expect untuk selalu manggung dengan sketsa. Cuma gue pengen tetap bikin sesuatu. Misalkan tentang audio aja atau album aja kayak gitu kayak seru sih. Untuk di-share buat dengerin. Tapi banyak juga kok kayak banyak juga kok yang kangen nonton sketsa. Iya. Gue aja kangen. Ya, gue lucu kalau kayak di SFTC kita mainnya gitu. Wah, ini band gue pas SMA nih, anjir. Ternyata kita udah lah jadul juga ya. Iya sih. Iya. Dari sejak umur 16 tahun. Oke, siap. Oke, Gerald Sitomorang, terima kasih banyak buat sharing ngobrol-ngobrolnya. Sore ini sangat banyak cerita yang seru-seru dan bermanfaat sih harusnya buat teman-teman yang dengerin. Amin. Ya, terus pengumuman sedikit ya, kan kita ada Ngobrol Chaos nanti malam, ada acara juga. Kalau yang sedang musik kita akan ada Mas Didit Saat nanti malam di Show Chaos. Gokil loh, Mas Didit. Terus besok Mas Topati. Hari Minggu ada Lava. Ngobrol, Lava Green. Lava. Main. Mungkin sama ngobrol. Kalau gue belum tahu ngobrol apa nih, Doi belum ngasih info ke gue nih. Keren. Apa asoy deh. Yoi. Oke, siap. Terus semoga lo tetap sehat, tetap berkarya terus sama apapun yang kerjain. Kita selalu nungguin semuanya karyanya. Sehat buat juga. Dalam waktu dekat, EP baru, semoga. Amin. Wih, mantap. Oh iya, sama perempat itu yang Marisanda. Tapi ya Doi orang nongol kok orangnya. Tadi ada, Sanip. Ini baru kirim, ini gue rapiin dulu ya datanya. Dia mau ngirim data. Ya wes. Oke, sehat-sehat terus. Thank you banget. Sama-sama, sehat semua juga buat semuanya. Terima kasih, selamat sore semua. Ya.